Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, selamat datang kembali di channel ini. Masih di segmen cerita misteri sob. Kisah kali ini bercerita tentang pemuda yang bersahabat dengan Raja Jin sob. Pemuda ini bernama Faruk dan jin tersebut bernama Roksah. Raja Jin Roksah yang memiliki kerajaan dan pasukan yang banyak sob. Faruk ini adalah seorang pemuda yang soleh, bisa dikatakan sebagai santri, dan Faruk ini mempunyai guru seorang Syekh Al-Alamah yang terkenal pada zamannya sob. Faruk merupakan santri yang soleh dan ditugaskan oleh gurunya untuk menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam dengan keilmuan yang telah diperoleh Faruk dari gurunya sob. Faruk ini sudah menjadi santri atau belajar pada gurunya itu selama 12 tahun sob. Dari murid-murid yang lain, santri-santri yang lain diperintahkan untuk berdakwah ke daerah-daerah terpencil sob. Dan salah satunya Faruk diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah ke suatu pulau, dan pulau ini terkenal keangkerannya sob. Dan perlu diketahui, sebelum Faruk telah banyak santri-santri lain untuk berdakwah di daerah tersebut yang akan ditempati oleh Faruk. Banyak yang tidak tahan sob. Kenapa bisa tidak tahan? Nanti kita ceritakan lebih lanjut sob. Dan Faruk ini memang sudah dari kecil mempunyai kelebihan tertentu sob, bawaan lahir atau keturunan sob. Jadi singkat cerita, Faruk tadi ke pulau yang telah disarankan atau diperintahkan kepada Faruk tadi, dan Faruk tadi telah sampai ke pulau tersebut. Hari pertama Faruk sampai di pulau tersebut, Faruk ini bisa dikatakan suwun atau diperintahkan gurunya untuk menemui Pak Rasid. Pak Rasid merupakan kenalan atau sahabat dari guru Faruk. Disinilah hari pertama Faruk silaturahmi dengan Pak Rasid, berbincang-bincang dengan keadaan pulau tersebut. Dari perbincangan itulah Faruk lebih menjadi tahu medan atau menjadi tempat dakwah yang akan dilalui oleh Faruk. Dan Pak Rasid menjelaskan tentang pulau yang ditempatinya sekarang ini mempunyai satu masjid dan 2 musola. Dan Faruk diberi tempat oleh Pak Rasid untuk menempati tempat tinggal di sebelah musola. Dan Pak Rasid menyarankan kepada Faruk untuk ikut mengambil upah atau bekerja di kebun kelapa yang dimiliki oleh salah satu warga. Keesokan harinya, Faruk tadi dikenalkan oleh Pak Rasid kepada pemilik kebun kelapa tadi. Dikenalkan dengan Pak Sobar yang mempunyai kebun kelapa tadi. Dan Pak Sobar ini menerima dengan gembira ya kedatangan Faruk yang notabene adalah seorang santri untuk berdakwah di daerah tersebut. Dan pada hari itu Faruk sudah dapat bekerja di kebun kelapa Pak Sobar tadi sob. Setelah mengikuti pekerjaan di situ, dia belajar tentang pekerjaan di situ dan menemui beberapa penduduk di sana. Ternyata di pulau itu hanya memiliki tidak lebih dari 3.000 penduduk atau 3.000 jiwa di sana sob. Dan setelah aktivitas hari kedua, si Faruk tadi telah dikenalkan dengan Pak Sobar dan dibolehkan bekerja di kebunan kelapa milik Pak Sobar. Si Faruk tadi melanjutkan aktivitasnya sob. Setelah sore hari memasuki sholat maghrib, Faruk tadi bersiap-siap untuk sholat maghrib di musola yang di dekat tempat tinggalnya tadi sob. Faruk mencoba untuk mengumandangkan azan maghrib di musola tersebut. Pada saat azan maghrib, penduduk-penduduk sekitar dibuat keheranan
atau merasa takjub karena alunan azan yang dikumandangkan oleh Farouk sangat merdu sekali sehingga memberi ketertarikan kepada penduduk sekitar untuk datang ke musola tersebut. Nah, di sini penduduk banyak tanda tanya ya, ingin tahu tentang siapa sih yang mengumandangkan azan, karena sebelumnya ya tidak ada ya, tidak pernah terdengar azan-azan yang merdu seperti itu di pulau tersebut. Jadi penduduk banyak berdatangan setelah mereka melakukan ibadah sholat maghrib di musola tersebut. Mulailah perkenalan antara penduduk sekitar dengan si Farouk tadi, dan barulah tahu penduduk sekitar bahwa Farouk adalah murid dari Syekh yang terkenal tersebut dan membawa misi dakwah ke pulau tersebut. Hari berikutnya Farouk berada di pulau tersebut. Farouk mempunyai kesempatan untuk berkeliling-keliling pulau tersebut, karena hari ketiga di situ kebetulan tempat kerja Farouk itu libur, jadi dia mempunyai kesempatan untuk melihat keadaan pulau tersebut. Dan Farouk ini keliling-keliling di pinggir pantai, tapi setelah Farouk berjalan-jalan di pulau tersebut, Farouk ini melihat keanehan di pulau tersebut. Salah satunya dia melihat pohon-pohon kelapa. Contohnya dia melihat pohon kelapa yang pohon tersebut tinggi, tapi pelepah-pelepah daun kelapa tersebut gundul, banyak sekali dia lihat seperti itu. Dan Farouk ini yang kita ketahui notabene itu adalah mempunyai kelebihan soal keilmuan dan kekuatan batin ya. Jadi dia melihat keanehan di pohon-pohon tersebut, karena menurut ilmu atau pengetahuan si Farouk tersebut, pohon-pohon yang seperti itu menandakan di daerah tersebut mempunyai kekuatan negatif, atau kekuatan mistis yang sangat kuat. Mungkin kalian tahu dengan cerita-cerita seperti ini, karena khususnya daerah-daerah Sumatera ataupun daerah-daerah Jawa, banyak kita ketahui kekuatan-kekuatan yang seperti itu menandakan adanya pohon kelapa yang pelepahnya itu gundul seperti itu. Khususnya daerah Sumatera menandakan daerah itu adalah daerah yang mempunyai kekuatan negatif yang sangat kuat. Contohnya bisa disebut racun terbang, Ini adalah cerita-cerita yang tabu ya, yang bukan tabu lagi, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita. Dan lanjut lagi kembali ke cerita Farouk tadi, dan Farouk pada hari itu melanjutkan perjalanannya dengan kekuatan keilmuan yang telah ditemui atau yang ada pada Farouk tadi. Dia melihat hutan ini memiliki kekuatan gaib yang sangat luar biasa, yang contohnya hutan ini gelap, Nah, yang juga kita tahu dari cerita ini, Farouk itu melihat hutan ini tidak tembus matahari sama sekali. Dari mitos-mitos hutan-hutan yang seperti itu adalah hutan-hutan yang memiliki kekuatan gaib atau kekuatan mistis yang luar biasa. Dia setelah perjalanan pada hari itu, setelah sore harinya, Farouk kembali ke tempat tinggalnya dan melanjutkan aktivitas di musola. Banyak perdatangan penduduk sekitar untuk melakukan sholat, dan Farouk di situ mengajak berzikir kepada penduduk sekitar, memberikan kultum atau bisa memberikan ceramah-ceramah agama. Jadi Farouk ini memang mempunyai keilmuan yang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan dari, bisa dikatakan, kelebihan dari lahir dan diasah oleh gurunya tadi, yang diasah oleh gurunya tentang ilmu agama, ilmu kebatinan, ilmu kehidupan, dan ilmu ketauhidan. Oke, next part 2 tentang perkenalan Farouk dengan Raja Jin, penguasa pulau yang mempunyai banyak pasukan dan kekuatan yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi video terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.